Guten Morgen. Saudara-saudara mahasiswa, kita akan lanjutkan pertemuan kita hari ini di pertemuan kedua yang akan melanjutkan tema bahasan kita pekan lalu. Saudara-saudara mungkin masih ingat bahwa kata kunci pembahasan kita di pekan lalu adalah berkaitan dengan lingkup kajian linguistik yang kemudian kemarin kita coba gambarkan dengan lingkup bahasa. Apakah kemudian bahasa hanya milik manusia atau juga milik binatang? Atau bahkan mungkin ada pertanyaan yang lebih berani, apakah tumbuhan juga berkomunikasi satu sama lain? Kemudian, yang keduanya kemudian kita kemarin nisbatkan ke kajian-kajian yang berkaitan dengan lingkup linguistik nanti pada akhirnya. Maka kita akan langsung mulai saja, melanjutkan yang kemarin. Was ist Linguistik? Sprachen, Menschen, dan mungkin nanti ada kaitannya dengan kultur. Wie finden Sie? Sayangnya kita tidak bisa berdiskusi secara langsung dalam kesempatan yang terbatas hari ini. Jadi kita akan langsung saja melihat apakah kemudian bahasa hanya milik manusia atau bukan. Kemarin kita sudah menyebut beberapa contoh seperti tikus tanah dan sebagainya. Hari ini kita akan coba lihat fenomena yang terjadi di Ukraina, di mana seorang gadis kecil itu neglected, diabaikan oleh keluarganya. Kemudian dia hidup bersama anjing untuk waktu yang cukup lama, beberapa tahun. Maka kemudian dia berperilaku seperti anjing liar. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi dia berkomunikasi bagaikan anjing gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah gonggongannya itu memiliki makna dan dapat dipahami oleh anjing lainnya atau tidak memiliki makna? Atau kemudian apakah ini menjadi semacam sistem yang bisa disebut sebagai budaya? Nah, sangat menarik untuk mendiskusikan masalah ini. Namun kita akan coba lihat pendapat para ahli selanjutnya. Apakah binatang memiliki bahasa sebagaimana manusia? Sebagian ahli menggunakan pendekatan psikolinguistik menyampaikan bahwa bahasa mestinya diproduksi oleh otak. Dan tentu otak manusia dengan otak binatang jauh berbeda dari kompleksitas, ukuran, dan sebagainya. Sehingga karena superioritas otak manusia ini kemudian dikatakan bahasa menjadi milik manusia karena sistem komunikasi serupa tidak bisa diproduksi oleh otak dengan fitur katakanlah yang lebih rendah dari manusia. Ahli lain menyampaikan berdasarkan pendekatan kebahasaan dengan mengatakan bahwa bahasa sewajibnya memiliki fitur-fitur kebahasaan yang khas seperti perangkat aturan. Contoh sederhana yang kemudian diajukan adalah bahwa bahasa manusia tidak hanya bahasa lisan, tapi juga ada bahasa tulisan, di mana bunyi diwakili oleh tanda, oleh simbol, kemudian tanda disatukan, membentuk satu kesatuan makna. Kemudian manusia boleh menggabungkan kata mana atau formulasi apa untuk mengungkapkan gagasan apa. Bisa dikatakan menyampaikan dengan elegan, menyampaikan dengan terus terang, menyampaikan dengan kasar, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali aspek yang berkaitan dengan bahasa, dan ini tidak dimiliki oleh binatang tentu saja. Binatang tidak memiliki bahasa tulisan. Sehingga kemudian para ahli yang menggunakan pendekatan ini mengatakan bahasa binatang bukan bahasa tulisan. Lalu ada juga yang simpel mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada ahli bahasa yang meneliti secara mendalam bahasa yang digunakan oleh binatang. Sehingga kemudian senada semuanya bahasa hanya milik manusia saja. Dengan demikian, sprechen auch Tiere oder Pflanzen? Die Antwort ist nein. Karena Zeichen und Laut menghasilkan bedoi itu, maka kita akan coba lihat bagaimana sebuah komunikasi berjalan. Kita akan lihat di sini seseorang yang memiliki gagasan atau niat, keinginan, menyampaikan apa yang menjadi niatnya, kodierung, ke dalam satu bentuk yang dipahami bersama dalam komunitas sebagai alat untuk menyampaikan gagasan atau alat untuk komunikasi. Kemudian,
Tujuan-tujuan itu disampaikan melalui media, kemudian ada proses dekodierung, diterjemahkan oleh empfänger, oleh penerima. Sehingga dia kemudian paham. Sebagai respon atas kepahaman ini, empfänger kemudian memberikan reaksion, kemudian menjadi feedback yang diterima oleh orang yang berkomunikasi tadi. Nah, di antara ini ada Sturvegel, hambatan yang terjadi. Mungkin seperti tadi bunyi kendaraan yang lewat ketika kita mencoba merekam video ini. Nah, ini adalah sistem komunikasinya. Saudara-saudara mahasiswa, hal ini menjadi lebih kompleks kemudian ketika kita berinteraksi dalam beberapa bahasa yang berbeda. Contohnya ini. Passen Sie bitte auf dieses Beispiel auf. Klaus spricht Englisch. Übersetzen Sie den Satz auf Englisch. Oder vielleicht sogar auf Indonesisch. Kalau kita lihat, mari terjemahkan kalimat ini. Klaus spricht English ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Maka sangat mungkin kita menemukan dua kemungkinan terjemahan atau padanan kalimatnya, yaitu Klaus speaks English dan Klaus is speaking English. Atau dalam bahasa kita, kalimat Klaus spricht English akan sangat mungkin menghasilkan dua macam terjemahan, yaitu Klaus mampu berbahasa Inggris dan Klaus sedang berbicara bahasa Inggris. Nah, dua hal ini tentu berbeda walaupun memiliki makna dalam medan yang mungkin sama. Jadi, Klaus bisa bahasa Inggris, dia mampu berbahasa Inggris, dan Klaus itu sedang berbicara bahasa Inggris. Ya, tidak sedang berbicara bahasa Jerman, misalkan konteksnya. Dengan demikian, maka kita akan bertemu dengan istilah Lange dan Parole, diungkapkan oleh Saussure dalam buku Cours de Linguistique Générale, disampaikan bahwa ada dua termin penting yang kita pelajari dalam bidang ini, yaitu Lange dan Parole. Lange adalah bahasa sebagaimana sebuah sistem bahasa yang berlaku di satu komunitas. Dia merupakan produk otak manusia dan memuat seperangkat aturan. Sehingga bahasa itu menjadi satu sistem yang dipahami bersama dan bahkan kemudian lebih lanjut lagi bisa diajarkan dan kemudian lebih lanjut lagi menjadi identitas komunitas ini. Jadi sifatnya tidak berubah seperti itu. Di sisi lain, parol adalah bagaimana bahasa itu digunakan oleh individu. Bahasa dalam tahapan aplikatifnya, sehingga kemudian dimungkinkan mengalami perubahan dan sebagainya. Jadi Lange adalah bahasa sebagaimana bahasa berbicara tentang satu set aturan yang berlaku di sebuah komunitas, sifatnya komunal. Sedangkan parol adalah bahasa dalam aspek penggunaannya, ya, aplikasinya, dan tentu berkaitan dengan individu yang berbahasa. Begitu. Nah, sampai sini kita bisa lihat bahwa kita sudah menyimak sedikit tentang Lange und Parole und auch tentang komunikasi sistem. Nanti kedepannya kita akan diskusi lagi, insya Allah. Untuk saat ini silakan lanjutkan ke material cetak yang mungkin akan merangsang saudara-saudara untuk berpikir lebih lanjut tentang masalah ini. Terima kasih untuk pertemuan kedua ini. Videonya sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.